Susunan acara destinasi PKK PCOK Kamis tanggal 28 November tahun 2024. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah atau rekan bicara, yang ketiga destinasi PKK PCOK, yang keempat lain-lain, dan kelima penutup. Marilah untuk memulai acara ini kita buka acara destinasi PKK PCOK dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah atau rekan sejawat. Kepada Bu Seri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Divisi Guru Didik 02 yang hari ini berhalangan hadir bersama rekan guru segenap guru dari Divisi Guru Didik 02 yang saya hormati. Marilah Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini walaupun cuacanya juga hujan, kita dipertemukan bersama dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi rencana pengembangan program. Jadi kalau tadi mungkin disampaikan diseminasi, itu sebenarnya yang betul diseminasi. Ya. Jadi diseminasi itu pengertiannya adalah penyebaran dari praktik baik yang telah dilakukan kepada rekan sejawat atau komunitas belajar yang ada di suatu universitas. Nah, untuk yang kedua, Bapak Ibu, di sini saya tidak akan bicara banyak atau juga mewakili Bapak Kepala Sekolah. Namun saya apresiasi sekali kepada Bu Eni, Ibu Guru olahraga kita yang luar biasa, bahkan di tahun terakhirnya menjabat sebagai PNS, luar biasa semangatnya mengikuti PKK PCOK sampai ke Magelang. Ibu selama 1 minggu berkumpul dengan guru-guru yang muda, ya, sehingga pulang-pulang ketularan mudanya dan ilmunya tentunya lebih banyak. Ya, perlu Bapak Ibu, di sini kita semua itu yang namanya pendidikan, pembelajaran itu belajar itu sepanjang hayat, ya. Itu yang perlu kita contoh dari Bu Eni, mau umur berapapun dan dalam kondisi apapun belajar itu di mana saja dan kapan saja. Ibarat kita kalau masuk ke dalam suatu lingkungan tertentu, bukannya kita membawa ember yang penuh, tapi kita kosongkan ember kita sudah diniati bahwa saya akan mengambil sebanyak-banyak ilmu, bukan untuk ibaratnya merasa bahwa saya sudah pintar. Ketika kita merasa sudah pintar, justru malah artinya kita tidak membuka hati kita untuk mau belajar hal baru, untuk terus sesuai dengan perkembangan zaman. Karena katanya di hadapan kalau itu harus sesuai dengan kodrat malam dan kodrat zaman. Begitu. Ya, mungkin itu kata-kata dari saya, dan untuk acara diseminasi yang akan dilakukan hari ini, kita berdoa bersama agar lancar, sukses, kita dapat mengambil ilmu dari apa yang telah dipelajari Bu Eni selama ini. Insya Allah berkah barokah untuk Bu Eni. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Seri yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Meningkat acara inti yaitu diseminasi PKK PCOK kepada Bu Eni Tri Prasetyoningsih, disilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Provinsi Pulau II, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang saya banggakan dan yang saya cintai. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini Bapak dan Ibu Guru telah memenuhi undangan saya pada tanggal 28 November tahun 2024 seperti biasa di tempat SD Negeri Pulau II. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita diberi kesehatan, dipertemukan pada hari ini yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk diseminasi rencana pengembangan program kreasi musika, yaitu Jumat Sehat dan Bugar Komunitas Belajar Sekolah SD Negeri Jeruk Pulau II. Bapak Ibu, untuk itu kita mempunyai wacana bahwa anak-anak kita itu dalam membuat perencanaan ini nantinya adalah akan membuat kreasi sendiri, yaitu senam kreasi untuk anak-anak SD. Kita nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, khususnya untuk anak kelas 5 dan 4. Selanjutnya, konsep pendidikan yang ada di PKJPJ OK ini adalah membuat anak menjadi bahagia, happy dan senang pada waktu melakukan gerak aktivitas olahraga. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, nanti anak-anak tersebut akan muncul ide-ide dan bisa mengembangkan kreativitas gerak senam yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Kalau kita pahami pada setiap hari Jumat, itu anak-anak dalam melakukan gerakan masih kurang semangat. Ya, di sini kita butuh pendampingan, yaitu terutama untuk guru-guru kelas kita nanti bisa mendampingi anak-anak supaya bisa mewujudkan, membuat kreasi senam sendiri. Karena sekarang sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak sekarang, mungkin melalui YouTube atau melalui Google yang lain. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simak untuk ekspresi. Kita membuat hiburan supaya kita tidak terlalu pahami. Mari saya berikan ke lembar kertas untuk mencatat ya apa yang kita lakukan di pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita mempunyai permainan. Permainan itu adalah salah jawab. Nantinya saya akan memberi
dua saja. Monggo. Lu, mama, mah, lu. Gurunya adalah salah jawab. Sudah? Ya, tolong diperlihatkan. Ya, beda jawabannya. Ayam bebek, ayam bebek, ayo. Puteri, ayam bebek, ayam hidup, Pak Hari. Bebek dulu. Yo, Yani, ayam ikan. Mbak Bumina, ayam dulu. Iya, pintar bukan pintar berakal. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada yang kedua. Ya. Yang kedua, gurunya adalah tongkat lurus. Tongkat lurus. Ya. Apa yang saya ucapkan? Pangkat lurus. Nah, bisa. Apa tuh? Ulangi. Gurunya adalah tongkat lurus. Apa yang saya ucapkan adalah dalam bentuk huruf kapital. Ya, ya, ya. Huruf kapital. Soalnya adalah jeruk lebih. Monggo, siapa yang tahu silakan maju untuk menjawab. Huruf kapital. Ada jawab? Ya, silakan dulu. Huruf E. Huruf E. Huruf E. Jawaban saya adalah huruf I. E. Terus yang lain? Banyak I. Banyak I. Iya, masih ada lagi. Satu K. K itu adalah lurus. Ya. F juga ada lurusnya. Ya. F, K, L. Dan I. Ya, ya, terima kasih semuanya pada Bapak Ibu. Ini adalah sekedar untuk referensi pembuka dalam materi selanjutnya. Untuk selanjutnya, materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Satu, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Senam irama merupakan bagian dari kurikulum pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan siswa melalui latihan yang menyenangkan dan terstruktur. Yang kedua, keterampilan motorik. Senam irama mendukung pengembangan keterampilan motorik kasar dan halus peserta didik. Yang ketiga, aspek sosial dan emosional. Melakukan senam irama dalam kelompok dapat meningkatkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Yang keempat, curahan pendapat peserta didik terkait kegiatan senam. Kegiatan senam adalah kegiatan sekolah hasil dari pilihan peserta didik yang paling mereka gemari. Jadi di sini kita tahu bahwa anak-anak itu supaya mencari gerakan-gerakan senam dan dibuat sekreatif mungkin sesuai dengan kemampuan dan kesenangan anak. Yang kelima, ketersediaannya aset-aset atau modal utama untuk menunjang program kreasi juga ini juga tersedia.
Jusegar itu adalah Jumat, sehat, dan bugar. Sedangkan tujuan pembelajaran satu, melatih kebugaran fisik, memastikan anak-anak aktif secara fisik dan memiliki tingkat kebugaran yang baik melalui latihan rutin. Jadi saya sudah mendiskusikan dengan anak-anak kelas 5 dan kelas 6 untuk silakan mempunyai kreatif berdiskusi dengan teman-teman, dan nantinya kamu harus latihan secara rutin, tetapi latihannya bukan jam pelajaran, yaitu co-kurikuler di luar jam sekolah. Latihannya bisa di rumah atau di mana tempat yang biasa. Yang kedua, mengembangkan koordinasi dan keseimbangan, membantu anak-anak meningkatkan koordinasi antara gerakan tubuh dan keseimbangan dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, memperkuat keterampilan sosial, mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan teman satu sekolah selama latihan 6. Ini sudah dilaksanakan oleh anak kelas 6 khususnya yang sudah ditunjuk untuk latihan dengan teman sekelas. Kita bagi menjadi 4 kelompok kalau tidak salah untuk kelas 6. Yang keempat, menyediakan kesempatan untuk ekspresi dan kreatif, memberikan anak-anak kesempatan untuk menunjukkan kreativitas mereka melalui gerakan dan ekspresi yang berbeda. Jadi sudah jelas ini untuk kegiatan senam itu anak-anak sudah mempunyai kreasi dan kreatif untuk melakukan senam irama. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yaitu meningkatkan kondisi fisik, meningkatkan kebugaran tubuh siswa, termasuk kekuatan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan fleksibilitas. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial, membangun hubungan positif antara siswa, meningkatkan rasa kebersamaan dan persahabatan. Yang ketiga, ekspresi kreatif, mengizinkan siswa untuk mengekspresikan diri melalui gerakan dan kreativitas dalam senam. Untuk langkah-langkahnya, menyampaikan kepada kepala sekolah terkait pengembangan program kreasi Jusegar, berdiskusi bersama dengan kepala sekolah dan rekan guru, berdiskusi dengan murid kelas 5 dan 6 untuk curah pendapat terkait perencanaan pengembangan program dengan mempertimbangkan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Berkolaborasi dengan rekan guru terkait penyediaan akses yang dimiliki untuk menunjang kegiatan. Sosialisasi program kepada peserta didik dan dari mulai waktu pelaksanaan dan lain-lain. Murid mengikuti kegiatan program kreasi Jusegar dengan penuh semangat dan antusias. Guru dan murid dapat melakukan evaluasi program secara berkala. Nah, di sini saya nanti memohon kepada Bapak dan Ibu guru untuk membantu melakukan evaluasi program yang dilaksanakan. Nanti saya mulai dari Jumat besok sudah ada pengembangan latihan. Jadi mohon nanti untuk Bapak Ibu guru untuk melihat. Tapi pelaksanaan yang secara detail nanti pada pertengahan bulan Januari. Lanjut, hasil yang diharapkan meningkatkan kondisi kardiovaskuler peserta didik seperti kesehatan jantung dan paru-paru melalui aktivitas aerobik. Peserta didik
terakhir dalam interaksi sosial untuk menentukan sikap kepemimpinan mandiri dan mempererat persaudaraan. Jadi kita menunjuk untuk salah satu anak, kita cari untuk anak yang lebih terampil, menunjuk untuk menjadi pemimpin dan bisa mandiri. Terus kita bisa mendekatkan antara anak yang satu dengan anak yang lain untuk bisa latihan bersama. Murid aktif dan kreatif dalam proses kegiatan pengembangan. Ini adalah struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Program kreasi Josegar menargetkan terkait keterampilan gerak kebugaran dan interaksi sosial murid di sekolah dari kelas 5 dan kelas 6. Jadi kita memberikan tugas kepada anak-anak kelas 5 dan kelas 6 untuk saling membuat pembelajaran video untuk dijadikan kelompok, nanti masing-masing kelompok untuk tampil pelaksanaannya nanti kalau tidak salah pada pertengahan bulan Januari. Program kreasi Josegar ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat pagi sebelum pembelajaran dan dimulai atau dilaksanakan pertengahan bulan Januari. Memang waktunya sangat panjang sampai 2 bulan Bapak Ibu untuk istilahnya menampilkan kreasi anak itu kurang lebih waktunya 1 sampai 2 bulan. Dalam kegiatan ini aset atau modal yang dimiliki yaitu aset manusia, aset fisik, aset finansial, aset sosial, dan aset politik. Mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah di sini adalah sebagai pemegang kebijakan terkait program yang akan dilaksanakan. Yang kedua, guru sebagai rekan dalam menyusun dan melaksanakan program. Yang ketiga, peserta didik sebagai pelaksana program. Yang keempat, komite sekolah sebagai pendukung dalam setiap kegiatan, begitu pula orang tua wali murid. Untuk aset yang dimiliki, yaitu kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah dalam pelaksanaan program kreasi Josegar antara lain adalah aset manusia. Aset manusia ini adalah meliputi kepala sekolah, guru, murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan orang tua atau wali murid. Aset finansial yaitu pendanaan, yaitu dana bos. Yang ketiga, aset sosial, koordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua wali murid. Aset politik, kebijaksanaan kepala sekolah tentang program yang dilakukan. Aset fisik, lapangan olahraga, sound system, laptop, dan proyektor. Kita menggunakan aset fisik yaitu lapangan olahraga, nanti kita gunakan untuk mendemonstrasikan anak-anak, yaitu memakai proyektor, laptop, dan sound system. Ini saya kira semuanya sudah lengkap dan sudah terpenuhi. Lanjut yaitu mengenai rencana evaluasi. 1. Kepala sekolah melakukan monitoring jalannya kegiatan program kreasi Josegar. Yang kedua, melakukan refleksi setelah melakukan kegiatan senam. Jadi kita kalau kita sudah melakukan senam, kita sudah merefleksikan kepada anak-anak itu bagaimana yang baik dan mana kekurangan, mana yang sudah baik untuk
menyarankan yang kurang atau yang ada kesalahan untuk diperbaiki. Yang ketiga, melakukan pertemuan setiap 2 minggu sekali untuk mengevaluasi program yang telah berjalan. Yang keempat, membuat paket secara berkala untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang telah berjalan. Selanjutnya yaitu kemungkinan dan tantangan. Tantangan, kurangnya motivasi. Jelas kita sebagai guru olahraga pun kepada anak kurang memotivasi anak. Yang kedua, menjaga konsisten dalam menjalankan program kreasi juga. Yang ketiga, kondisi cuaca. Seperti hari ini cuaca kita adalah hujan. Apabila pas ada kegiatan juga, seperti kita limpahkan di ruangan atau mungkin ganti waktunya atau harinya. Rencana solusi yaitu melakukan sosialisasi dengan baik serta mengajak peserta didik terlibat langsung dalam program. Yang kedua, selalu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menjaga konsisten program kreasi belajar. Untuk selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu Guru, mohon masukannya. Demikianlah pemaparan dari saya hasil selama saya mengikuti PKJ PJOK. Mungkin banyak kekurangan, kalau kelebihan itu jarang sekali. Yang banyak adalah kekurangan. Mohon bantuan dan mohon masukannya. Apabila Bapak dan Ibu berkenan, nantinya saya mohon bantuan di saat-saat yang paling baik. Monggo ada masukan, saya tunggu. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Coba siapa yang mau memberi semangat untuk semuanya? Ayo, penyemangat jari. Semangat Bu. Ya, tepuk semangat. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Demikian diseminasi kita pada hari ini, yaitu program PKJ PJOK. Mudah-mudahan sampai dengan nanti akhir pada bulan Desember tanggal 16, saya pribadi diberi kesehatan, kekuatan yang menjalankan tugas ini. Semoga tidak ada halangan sesuatu apapun. Untuk itu, waktu kita kembalikan kepada pengacara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eni Tri Prasetyaningsih yang telah memberikan paparannya dengan runtuh sehingga kita